Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari sahabat-sahabatku yang pernah trauma pada masa lalu karena disakiti, karena dikhianati, dan juga ada yang karena ditinggal pergi. Di saat kita sedang terluka atas sebuah kejadian yang kita alami pada masa lalu, dalam kehidupan kita, kejadian yang kita alami itu sering kita menyebutkannya dengan kata trauma. Dan memang kejadian itu memberikan sayatan luka di hati yang sangat dalam, yang memberikan tumpukan emosional di dalam hati ini dalam kurun waktu yang sangat lama, sampai-sampai kita takut berjumpa lagi dengan kejadian serupa yang membuat hati kita ini sangat rapuh. Memang tidak mudah bagi kita sahabat untuk menyembuhkan setiap rasa sakit yang bersama dengan traumanya. Kalau ini terjadi kepada kita dalam kurun waktu yang lama, maka hal itu sangat berbahaya untuk diri kita sahabat. Kita akan sangat sulit untuk bertemu dan menyambut peluang-peluang yang hadir saat ini dalam hidup kita. Dan lantas apa sikap dan solusinya yang terbaik ketika kita mendapatkan keadaan seperti ini? Dan di sini saya saling berbagi untuk sahabat-sahabatku yang sedang mengalami dirinya dengan kata trauma. 3 cara secara zahir dan 3 cara secara batin untuk menghilangkan rasa trauma. Dan secara zahirnya kita harus optimis dalam kehidupan kita. Dan yang harus dilakukan, yang pertama, lepaskan beban emosional kita dengan mengetahui inti dari apa trauma yang sedang kita hadapi, dan lepaskan keterikatan kita dengan masa lalu itu, supaya kita tidak terbelenggu pada masa lalu itu. Yang kedua, belajarlah untuk merespon, bukan bereaksi, sehingga kita tahu yang mana yang nyata dan yang mana yang tidak nyata, supaya kita tahu mana yang terjadi secara realita dalam kehidupan ini, agar kita dapat pelajari dalam masalah hidup kita ini bagaimana kita menerima keadaan tanpa harus membenci kenyataan. Yang ketiga, jadikan trauma kita sebagai satu poin untuk membuat kita tangguh dan dapat bertumbuh dalam kehidupan ini. Dan 3 cara mengatasi secara batin, kita harus mengingat keimanan. Yang pertama, kita harus mengingat makna dari la ilaha illallah. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan kita harus tahu bahwa pada sejatinya
tidak akan adanya masalah dan luka terjadi, dan juga tidak akan ada sesuatu apapun dari kepahitan yang terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan di hati kita apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua hal-hal yang indah di balik ujian-ujian tersebut, sahabatku. Dan ini yang terakhir, yang ketiga, yang sangat penting, sahabat, yang harus kita terapkan dalam diri kita, mengingat akhirat. Bukankah nanti semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan balasan kebaikan kita di akhirat? Jangan sampai kita terlalu fokus pada dunia, karena dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Dengan mengingat akhirat, kita lebih mudah untuk memaafkan dan mempersiapkan diri kita untuk menuju ke alam setelah kematian, dan membuat hati kita lebih ikhlas untuk menjalani semua cobaan yang diberikan. Sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.